Oke, halo Lighters. Ketemu lagi sama gua Alvin. Apa kabarnya lu semua? Gua harap lu semua tetap dalam antusias dan excitement yang selalu sama untuk belajar firman Tuhan, untuk mau terus ikut Tuhan. Dan hari ini suasana gue berbeda kan, putih-putih gitu deh. Jadi hari ini gue nggak sendiri, gue lagi di CLCC Studio. Ya, bareng sama media ministry head-nya CLCC. Boleh coba disapa? Halo Lighters. Iya, suaranya ya unyu-unyu gitu ya. Oke, seperti biasa di setiap akhir bulan, minggu terakhir di setiap bulan, kita akan bahas relationship. Yang biasa kita sebut dengan Lighters Relationship Talks. Because we want to help you win at relationship. Ini penting banget teman-teman. Gue yakin banget bahwa hari-hari ini kita semua pasti udah mulai suka lah sama lawan jenis, mulai tertarik lah, mulai pengen belajar lah bagaimana sih relationship itu. Maka dari itu kita memutuskan di setiap minggu terakhir dalam setiap bulannya kita akan bahas relationship ya. Dan gue yakin apa yang kita pelajari hari ini, entah itu lu single, entah itu lu dating, yang pasti selama lu bangun hubungannya sama manusia, lu pasti akan terbantu. Berharap ini bisa membantu ya. Nggak ada yang bangun hubungan dengan hewan kan? Atau tumbuh-tumbuhan. Nah, last month kita bahas tentang transactional love. Di mana kita sadar bahwa cinta manusia itu transaksional. Maka dari itu kita harus berharap pada cinta Tuhan yang unconditional. Kita berharap di mana cinta Tuhan yang unconditional itu dihadirkan dalam hubungan kita. Dihadirkan dalam relationship kita. Gimana? Selama sebulan ini setelah mendengar itu, apakah udah ada yang praktek? Gue berharap lu semua udah mulai praktek. Sehingga lu sadar kita nggak mampu, kita transaksional. Tapi cinta Tuhan yang unconditional harus dihadirkan. Nah hari ini ya, nggak kalah menarik, hari ini kita akan bahas satu hal yang paling penting dalam relationship. Namanya adalah patience alias kesabaran. Ya, karena kesabaran ini will make you fine at relationship. Oke. Gue mau kasih contoh nih sebuah cerita. Ya, gambarnya lihat ya. Tulisannya adalah Are you pussy? Pussy itu sifatnya memaksa. Gue pengen cerita nih. Salah satu couple yang gue kenal, mungkin beberapa sih. Pokoknya datingnya mereka itu pasti pada saat nonton itu harus premier. Nonton bioskop tuh harus premier. Itu salah satu dating yang benar-benar favorit lah. Film yang udah ditunggu-tunggu lama dan akhirnya premier. Harus nonton pas premier. Wah, jadi seperti sebuah adrenalin yang sama gitu, teman-teman. Atau lu juga kayak gitu jangan-jangan. Nah, suatu hari si cowoknya udah janjian sama teman-temannya dari jauh-jauh hari itu untuk pergi ke salah satu tempat. Hangout bareng gitu, bro. Sis. Ke salah satu tempat. Nah, tanpa sadar hari itu ternyata jadwal premier film yang sangat ditunggu juga. Jeng jeng. Ceweknya langsung bilang deh, "Loh kok kamu bikin janji sih? Kamu kok bikin janji sih? Bukannya ini premier harusnya kita nonton." Cowoknya bilang, "Lah ini udah dari jauh-jauh hari, Beb. Kita ini udah mau pergi dan semuanya bisa." Bertengkar, adu argumen, ceweknya masih tetap pushy, memaksa untuk nonton pokoknya premier. Terakhirnya ada kata-kata gini nih, "Oh jadi kamu lebih milih teman-teman ya daripada aku?" Jeng jeng. Apa ada yang pernah ngalamin? Sabar ya. Sabar ya, seperti judul hari ini. Berikutnya, gue kasih contoh lagi nih ya. Berapa banyak dari lu semua kalau lagi ada dalam sebuah perjalanan, terus nemuin kondisi macet. Lalu misalnya salah satu pasangan mulai menggerutu nih. Aduh macet. Aduh macet. Ya. Pertanyaan gitu. Are you rushing? Emang kamu terburu-buru? Tapi terus aja menggerutu lagi. Ceweknya bilang, "Aduh udah tuh jangan ngeluh terus." Nah ini nih. Motor yang lewat gini nih yang benar-benar bikin jalan macet. Malah makin marah ketika lihat motor. Terus ada mobil nyalip. Nah ini nih. Mobil yang begini nih. Gak tahu jalan apa belok seenaknya. Dan sebagainya. Akhirnya ceweknya marah lagi. Akhirnya apa terjadi? Suasana mencekam karena kondisi macet.
Are you rushing? Apakah teman-teman pernah ngalami kondisi itu? Buat gue pribadi, dua kondisi tadi sering terjadi juga dalam hubungan gue. Dan kedua contoh tadi adalah bentuk dari ketidaksabaran, teman-teman. Ya. Salah satu quote bicara seperti ini dari Joyce Meyer. Patience is not simply the ability to wait. Kesabaran itu bukan hanya kemampuan untuk kita nunggu. But it's how we behave. Bagaimana kita bertingkah laku ketika kita nunggu. Jadi kesabaran itu tentang gimana kita bertingkah laku waktu lagi lu nunggu. Waktu lagi belum mendapat yang lu mau. Nah gimana lu bertingkah lakunya? Jangan bilang, ya gua tuh udah sabar loh tadi waktu macet. Lah gimana sabar? Sabar nunggu macet. Padahal waktu lu lagi macet jelas-jelas lu marah-marah. Jelas-jelas lu membuat pasangan lu atau friendzone lu mungkin yang di samping lu atau kecengan lu yang di samping lu bete gitu ya denger lu marah-marah. Jangan bilang, ya gue tuh udah sabar ngizinin lu nonton pergi sama teman-teman padahal itu film premier. Sabar bukan seperti itu. Sabar adalah bagaimana kita bertingkah laku waktu lagi nunggu. Waktu lagi nunggu, waktu belum dapat apa yang kita mau, teman-teman. Bertingkah laku good waktu lu belum mendapat yang lu mau. Nah, mari kita lihat ayat firman Tuhan tentang kasih, ya, tentang love. Karena ini harus dikaitkan dong lagi Lighters Relationship Talks gitu loh, ya. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, tapi kita mau fokus di kata-kata pertama, yaitu love is patient. Jadi di sini jelas ya, kalau tidak sabar itu bukan sifat cinta. Kalau memaksa atau pushy itu bukan cinta. Karena itu bukti ketidaksabaran. Kalau kita rushing, ngeburu-buru terus atau nyecer deh bahasa Rusianya, guys. Nyecer. Itu namanya bukan cinta. Karena cinta itu sabar. Love is passion. Ya. Love is not pushy. Love is not rush. Dan gini yang menarik, teman-teman. Love chooses. Alias love itu memberi ruang untuk kita memilih. Memberi ruang untuk kita leluasa memilih. Bukan dengan paksaan. Ya, tapi cinta itu harusnya tidak memaksa. So, pertanyaan paling bagus nih. Apa sih sebetulnya yang membuat kita tuh nggak bisa sabar? Seperti tadi, kenapa emang kita nggak bisa sabar? Ya, jelas-jelas misalnya kita, yang tadi loh kasusnya. Harusnya nonton premier bareng pasangan, tapi dia ada janji, kita nggak sabar. Macet, kita nggak sabar. Ini baru 2 contoh ya. Gue nggak bisa sebutin yang lebih banyak. Jawabannya adalah karena we have different pace. We have different pace. Kita tuh punya perbedaan pace. Pace itu apa sih? Ritme, speed, kecepatan. Kita punya perbedaan. Ya, kesulitan besar selalu terjadi karena kita memiliki pace dan natural yang berbeda-beda. Jadi pace kita itu naturalnya kita. Tidak terjadi dengan sendirinya kita jadi orang yang sabar banget terus sebelahnya bisa sama-sama kita langsung. Nggak bisa, teman-teman. Masing-masing punya pace yang berbeda-beda. Dan kita selalu ingin push orang lain untuk sesuai dengan pace-nya kita. Itu naturalnya kita. Kita berharap orang lain ikutin pace-nya kita. Karena kita cenderung hidup dengan pace naturalnya kita, teman-teman. Ya, gue kasih contoh nih. Gue dengan pasangan punya pace yang sangat berbeda. Gue sukanya gerak terus. Sedangkan pasangan gue orangnya cukup santai. Kalau dia sebut efektif. Kalau gue sebutnya mager aja. Dia sebutnya dia efektif, kreatif gitu. Nah, di situ seringkali kalau ngerjain sesuatu pun gue terburu-buru karena pengennya cepat. Sedangkan dia lebih efektif, lebih kreatif, lebih santai, lebih tenang. Kalau gue tipenya terburu-buru, sering banget terjadi tension lah ya, ketegangan yang terjadi karena adanya perbedaan pace itu. Ya,
pasti akhirnya gue sering saling pushing gitu. Sering saling memaksa dia untuk ngikutin gue. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah ini namanya perbedaan pace. Kita harus sadar itu. Dan bagaimana kaitannya dengan cinta? Cinta ini seperti ini teman-teman. Love, memilih untuk move at the other person's pace. Alias berusaha menyamakan pace. Kita berusaha menyamakan dengan orang yang kita sayang. Menyamakan dengan keluarga yang kita sayang. Menyamakan dengan sanak saudara atau teman-teman yang kita sayang. Kita nggak push orang lain untuk sama dengan pace kita. Walau natural kita push untuk sama dengan speednya kita atau ritmenya kita. Tapi yang namanya cinta itu berusaha. Ya. Dan itu tidak terjadi secara natural. Gimana caranya kalau gitu untuk kita menyamakan dengan pace-nya orang yang kita sayang atau yang lain deh. Ya, karena kita beda-beda. Jawabannya adalah pause. Pause is better than push. Tenang, pause. Rehat dulu. Jangan langsung bereaksi, teman-teman. Ya, jangan reaktif. Pause dulu. Love will discover pace orang. Kita mau discover pace orang lain. Jadi, kita mau milih nih. Bentar. Daripada bereaksi langsung, coba deh kita pikirin. Gua harus slow down atau gua harus speed up ya untuk sama dengan pace orang yang kita sayang, untuk sama dengan pace teman-teman kita, kecengan kita, ya pasangan kita, orang tua kita, atau dengan siapapun lu lagi bangun relationship, yang pasti dengan manusia kan. Dan it's not natural, ya supaya kita bisa ada dalam satu pace, gak jarang kita menemukan kegagalan, gak jarang kita sakit hati, gak jarang akhirnya nih ya kita pengen banget tuh, gua gak mau lagi dia ada dia dalam hidup gua. Karena dalam menyamakan pace itu, ya kita sering pasti menemukan yang namanya kegagalan. Gedek gitu, aduh masa gue lagi sih yang nyamain sama dia? Nah sering keluar tuh kata-kata itu. Masa gue lagi sih yang ngikutin dia? Masa gue lagi sih yang ngalah? Ya, padahal ada kutipan ngomong kan, mengalahlah. Supaya jangan sampai ada orang yang mengalahkan kamu. Mengalahlah gitu kan. Nah kita baca satu ayat lagi yuk. Untuk menemukan jawabannya tentang kesabaran ini. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sabarlah, ampunilah. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Alias apa? Jangan dendam. Ya, latihan otot kesabaran itu pasti nemuin kegagalan. Latihan otot kesabaran itu pasti lu nemuin yang namanya sakit hati. Tapi jangan dendam, karena revenge is not love. Dendam itu bukan cinta. Gue sering nemuin beberapa pasangan atau beberapa orang yang lagi bangun hubungan sama siapapun, relationship sama orang tua, sama adik, kakak, teman dan sebagainya, dendam. Ya, dia udah gitu, gue pengennya balas. Pokoknya gue pengen balas dia. Karena dia udah gituin gue, pokoknya pengen balas dia. Nah, revenge is not love. Otot kesabaran kamu tidak terlatih dengan kamu ingin membalas. Ya. Again, pause. Tenang, jangan reaktif. Pause, jangan push, jangan memaksa. Ya, kita nggak akan pernah jadi satu pace dengan kita balas dendam. Dan kita juga nggak akan pernah jadi satu pace dengan orang yang kita sayang, dengan kita berhenti untuk discover bagaimana untuk kita bisa menyamakan pace. Ya, jawabannya lagi sabar, pause, jangan push atau rush, no. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. That's what God did to us. Sama seperti Tuhan buat kita, perbuatlah demikian ya. Tadi ayat itu bicara. Terakhir, gue tutup dengan satu statement gini. Apa sih yang Tuhan lakuin buat kita? Ya, firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 bicarakan, karena begitu besar kasih cinta Tuhan pada manusia sehingga ia rela mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa sih? Tuhan rela menjadi sangat slow untuk menjadi satu pace dengan manusia. Kebayang gak sih? Tuhan itu
bukan hanya cepat. Dia tuh tahu yang awal dan yang akhir. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, teman-teman. Ya, dia nggak dibatasin loh. Dia tuh tahu banget. Tapi dia rela menjadi sangat slow. Kesabarannya luar biasa banget gak sih? Buat jadi sama dengan manusia. Bahkan sama dengan manusia itu dia dari baby loh. Lahir di Bethlehem. Ya, kita tahu Tuhan kita kan. Di usia 30 tahun bahkan dia baru memulai pelayanan. Dia menunggu waktunya sampai umur 30 tahun. Sangat sabar untuk ikutin pace-nya dengan manusia. Ya. Dia Tuhan yang mau turun ke dunia untuk samain speed-nya dengan manusia. Ini baru cinta yang gak main-main. Ya. Makanya bulan lalu gue bilang kan bahwa God is love. Allah itu kasih. Ya, kalau kita pengen kenal cinta, kita bakal dengan mudah belajar dari pribadi namanya Yesus Kristus. So, ayo exercise your patience muscle. Latih otot kesabaran. Pause, not push. Ya. Latihan sekarang dalam relationship lu. Apapun, buat yang single, latihan dengan kakak, adik, teman, papa, mama, koko, apapun, siapapun, bukan apapun, yang ada dalam hubungan lu. Latihan, otot kesabaran. Ya, hari ini kita belajar untuk pause, not push. Buat yang dating ya, belajar sabar, latihan untuk menyamakan pace dengan pasangan kita. Tapi ingat ya, jangan buta loh. Dating itu masa persiapan, jadi jangan buta. Boleh buka mata. Kalau misalnya teman-teman merasa pasangan yang gak sepadan, gak sejalan, sesuai tadi yang kita pelajari nih, tentang apa itu kasih yang sabar dari firman, gak sesuai nih pandangannya, jangan buta. Pilih yang terbaik. Pilih orang, pasangan yang terbaik untuk mau kamu jadikan pasangan yang mengucapkan janji, ya, janji pernikahan di hadapan Tuhan. Sorry ngomongnya kejauhan tentang pernikahan, tapi karena ya itulah masa dating gitu ya. Sering gue sebutkan bahwa dating itu masa persiapan pernikahan. Ya, kalau yang buat teman-teman masih rasa jauh nikahnya, ya sabar, berteman dulu deh, nggak usah langsung berpasangan. Ya, jadi buat yang dating, again, pilih yang benar dan ya gali diri untuk belajar sabar dengan pasangan. Ya, gue harap kita hari ini benar-benar mengerti bahwa love is passion. Ya, kita belajar bahwa pace kita berbeda-beda. Yang namanya kasih itu pasti mau slow down or speed up untuk samakan dengan orang yang kita sayang. Gue yakin hari ini kita belajar banyak. Dan pastikan kita tidak memaksakan apa pace kita ke orang lain. Tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Dan jangan balas dendam. Gue berharap kita belajar banyak dari cintanya Tuhan yang rela slow down banget untuk sama pace-nya dengan kita. Itu aja teman-teman hari ini. Mari latih otot kesabaran kita. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu sabar terhadap kami. Kami benar-benar berdosa, tapi Engkau mau mati untuk kami. Kau turun ke dunia untuk kami. Terima kasih Tuhan buat contoh dan teladan yang luar biasa. Kami mau mengarah kepada Kristus. Kami mau melatih otot kesabaran kami. Kami mau melatih aplikasinya Tuhan untuk pause, not pushing Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami semua boleh mempraktekkan. Tuhan, kami gak mampu. Kami butuh kasih-Mu yang unconditional hidup dalam hidup kami lebih lagi. Dalam nama Yesus Tuhan. Amen. Amen. See you next time. God bless you.